Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa struktur kasus itu adalah hasil identifikasi atas suatu perkara. Melalui penstrukturan itu, kita diharapkan dapat memahami dengan relatif tepat suatu konstruksi kasus, atau biasa disebut duduk perkara atas suatu kasus senyatanya. Dalam bahasa Belanda sering disebut kasus posisi. Istilah struktur kasus sengaja saya gunakan karena terinspirasi oleh pernyataan Paul Scholten, seorang guru besar dari Universitas Amsterdam. Ia mengatakan hukum itu ada, tetapi harus ditemukan. Beliau memahami bahwa hukum itu tidak sepenuhnya merupakan sistem yang tertutup. Celah bagi keterbukaan sistem hukum itu disediakan oleh konteks dari suatu kasus konkret. Dengan demikian, setiap kasus itu ada strukturnya yang punya pengaruh terhadap bagaimana nanti hukum itu harus dinalarkan. Ada kalanya suatu norma harus diartikan secara lebih luas atau lebih sempit daripada apa yang secara eksplisit dituliskan pada suatu rumusan pasal dalam undang-undang. Hal ini jelas karena tuntutan dari struktur kasusnya. Masyarakat awam datang ke seorang ahli hukum dengan membawa permasalahan mereka. Intinya ada dua hal yang mereka sampaikan, yaitu ada fakta-fakta, kedua klaim. Jadi mereka tidak datang dengan menyodorkan norma-norma hukum. Misalnya seorang suami datang kepada Anda sebagai advokat dan berkata, "Saudara advokat, saya mau menceraikan istri saya." Itu adalah klaim. Anda pasti bertanya, apa yang terjadi? Nah, artinya Anda bertanya tentang fakta-fakta. Dari situ Anda dapat merangkaikan fakta-fakta itu untuk mencari apa alasan yang paling relevan untuk dapat mendukung klaim tadi. Iya, tepatnya lagi fakta-fakta yang juga menggiring seseorang untuk punya alasan yang kuat berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Joseph Rush mengatakan, "Facts are everything that can be designated by what follows after the fact that." Sesuatu baru bisa disebut fakta jika ia dapat ditentukan oleh apa yang mengikuti setelah fakta itu. Sebagai contoh, adalah fakta bahwa buku ini bagus misalnya, sehingga Anda kemudian membacanya. Atau fakta bahwa sepeda motor itu tidak dijaga, sehingga ada orang lain dengan mudah mencurinya. Tujuannya pertama-tama adalah untuk menemukan alasan yang menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan klaim yang diajukan. Dalam model IRAC, alasan tersebut merupakan isu. Kita pernah singgung sekilas model ini dalam salah satu episode dari penalaran hukum kita. Jadi penting sekali kita untuk menstrukturkan fakta tadi agar dapat ketemu isunya. Sayangnya metode IRAC tidak mengajarkan kita bagaimana mencari isu tersebut. Untuk itu kita bisa meminta bantuan model argumentasi yang disampaikan oleh Stephen Tolmin. Ya, model dari Tolmin ini dapat dipakai untuk argumentasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tentu saja dalam penalaran hukum. Saya mencoba menerapkannya dengan mengambil contoh kasus sederhana. Katakan seseorang bernama Asep datang menemui Anda sebagai advokat. Ia bercerita bahwa pada tanggal 10 November 2020, ia naik sepeda motor seorang diri menuju pusat perbelanjaan di dekat rumahnya di Jakarta Pusat. Tepat pukul 10 pagi, di pintu masuk pusat perbelanjaan itu, ia dihentikan oleh petugas yang berseragam biru, bertuliskan PTX. Dan Asep diberikannya karcis retribusi parkir sepeda motor. Dan Asep membayar sebesar Rp4.000. Setelah mengambil karcis parkir itu, Asep melaju menuju ke lahan parkir yang disediakan. Ada sejumlah sepeda motor lain yang terparkir berjejer di situ. Setelah mengunci sepeda motornya, Asep lalu masuk ke pusat perbelanjaan untuk menemui seseorang. 1 jam kemudian, Asep kembali ke tempat sepeda motornya dan menemukan sepeda motor itu sudah hilang. Nah, Asep lalu meminta pertanggungjawaban PTX yang menjadi pengelola parkir itu. Petugas yang berjaga di situ lalu mengajaknya bertemu dengan pimpinan. Pengelola parkir itu mengatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan kendaraan yang parkir di situ. Hal itu sudah tercantum dalam karcis parkir. Nah, mari kita perhatikan apa saja fakta dari klaim Asep. Kita mulai dari fakta-fakta sebagai berikut. Pertama,
Pada tanggal 10 November 2020 pukul 10, Asep telah datang sendirian dan memarkirkan sepeda motornya di lahan parkir yang dikelola oleh PTX. Kedua, ia telah membayar Rp4.000 di pintu masuk dan diberikan karcis retribusi parkir sepeda motor untuk tarif sekali parkir. Tiga, ia telah mengunci sepeda motornya dan kemudian meninggalkan sepeda motornya. Empat, ia menemui seseorang di dalam pusat perbelanjaan itu. 5. 1 jam kemudian, ia mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di tempat. 6. Asep telah melaporkan kejadian ini ke petugas parkir dan pimpinan PTX. Dan ketujuh, PTX tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan sepeda motor Asep. Klaim dari Asep sudah dapat diketahui di sini, yaitu Asep mengatakan PTX harus bertanggung jawab atas kehilangan sepeda motornya. Di sini kita tidak perlu masuk lebih detail apa wujud konkret tanggung jawab itu, ya. Jadi kita sudah punya fakta dan sudah punya klaim. Jika dilihat dari fakta-fakta itu, tidak semua fakta itu relevan untuk dimasukkan ke dalam struktur kasus. Misalnya bahwa Asep datang di sana sendirian untuk menemui seseorang di pusat perbelanjaan itu selama 1 jam. Nah, fakta-fakta ini dapat kita anggap sementara sebagai tidak relevan terkait ke klaim yang diajukan. Ingat, apa yang dikatakan sebagai fakta menurut Joseph Ras, ya. Apa yang disebut isu atau problem utama yang harus dicari dalam penstrukturan fakta adalah hal apa yang dapat menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan klaim yang diajukan. Tolmin menyebutnya ini sebagai warrant. Jika kita perhatikan dengan saksama, maka warrant dari Asep adalah bahwa tanggung jawab pengelola parkir itu adalah karena ada perjanjian di situ. Bahwa ia menaruh sepeda motornya di lahan parkir itu untuk dijaga dengan baik oleh perusahaan tersebut. Dalam kualifikasi hukum, perjanjian seperti ini adalah perjanjian penitipan barang. Pihak pengelola parkir sangat mungkin akan punya alasan untuk menolak struktur kasus seperti yang digambarkan oleh Asep. Buktinya, perusahaan itu telah mengatakan ia menolak untuk bertanggung jawab karena di dalam perjanjian sudah ada klausula yang mengatakan ia tidak bertanggung jawab atas sepeda motor yang diparkirkan di situ. Ia jelas tidak mengikuti kualifikasi bahwa perjanjian di antara mereka adalah perjanjian penitipan barang. Ia lebih memilih perjanjian lain. Kendati tidak secara eksplisit disebutkan. Perjanjian yang dimaksud sebetulnya adalah perjanjian sewa lahan parkir. Jadi isu atau problem utama, core problem perselisihan mereka sebenarnya terletak pada perselisihan tentang apa kualifikasi perjanjian parkir tersebut. Apakah ini perjanjian penitipan kendaraan atau perjanjian sewa lahan parkir? Nah, backing di dalam penalaran hukum paling tepat diserahkan pada sumber hukum. Mari kita cari apa saja dasar hukum yang dapat membenarkan warrant tadi. Kita dapat menyebut adanya kaidah jurisprudensi, ketentuan-ketentuan di dalam KUH Perdata yang mengatur tentang jenis-jenis perjanjian tadi, ya. Pasal 18 misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sebagainya. Nah, letakkan sumber-sumber hukum ini pada bagian backing. Untuk rebuttal, kita bisa masukkan sangkalan dari pihak lawan sehingga lengkapnya akan terlihat seperti skema ini. Namun patut dicatat bahwa ketika kita sudah masuk ke backing, sebenarnya kita sudah masuk ke topik tentang penstrukturan norma. Jadi benar langkah selanjutnya tentu kita harus membawa isu tadi ke ketentuan normanya. Kita akan kaitkan peraturan yang relevan yang mengatur tentang perjanjian penitipan barang dan perjanjian sewa menyewa. Hal ini berarti sudah membawa kita kepada pembahasan tentang struktur norma. Ini pertanyaan yang menantang karena dalam buku-buku teks tampaknya belum ada yang membahasnya. Namun saya pernah mencoba mengaitkannya seperti ini. Anda tahu bahwa dalam silogisme kategoris ada rumus MP, SM, SP. SP itu adalah konklusi. Kita bisa posisikan ia sebagai klaim. Klaimnya dalam contoh kita adalah pengelola parkir PT X adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas kehilangan barang. Dalam hal ini tentu sepeda motor Asep, ya. Pengelola parkir PT X itu adalah S, ya. Pihak yang harus bertanggung jawab atas kehilangan barang adalah P.
Mari kita bawa P ini ke dalam proposisi premis mayornya, yaitu M adalah P. Pertanyaan kita adalah, apa terma yang harus kita isi untuk mengungkapkan pihak yang harus bertanggung jawab atas kehilangan barang? Artinya, Asep harus membuat M. Nah, M yang dibuat oleh Asep adalah subjek yang menjadi penerima titipan dalam perjanjian penitipan barang. Lengkapnya, proposisi untuk premis mayornya berbunyi, subjek yang menjadi penerima titipan dalam perjanjian penitipan barang adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas kehilangan barang. Kata kunci di sini adalah perjanjian penitipan barang. Itulah isu utama yang ingin diangkat oleh Asep sebagai warrant. Lengkapnya, silogisme kategoris dari sudut pandang Asep adalah sebagai berikut. Nah, lagi-lagi kita menemukan di sini bahwa isu utama dalam struktur kasus ada pada perumusan terma tengah atau middle term. Kita dapat mencari problematika atau isu utama dari suatu kasus pada terma M ini. Ya, topik episode ini sekilas sederhana. Namun saya ingin menekankan bahwa penstrukturan kasus sangat penting diberi perhatian dalam penalaran hukum. Jika kita melenceng dalam penstrukturan kasusnya, maka itu akan membawa kita ke jalan yang salah dalam mengidentifikasi apa yang menjadi isu atau problem utama di dalam suatu perkara. Jika kita salah mengidentifikasi isu utamanya, maka boleh jadi kita akan menggunakan dasar hukum yang tidak tepat atau tidak dimaknai secara tepat. Misalnya, ada kasus perdata yang dipidanakan atau sebaliknya. Atau ada kasus wanprestasi yang digugat dengan perbuatan melawan hukum atau sebaliknya.